Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan sebuah sistem aplikasi sederhana, yaitu sistem informasi akademik dari kampus Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia, yang dimana anggota kami ada Farhan, ada Nizam, dan ada Rifki, dan saya sendiri, Rizal Abdul. Saya Rizal Abdul Ghani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini dibuat berdasarkan kondisi sistem SIAKAD di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia yang belum optimal dan rentan diretas maupun kerusakan data. Kami membuat aplikasi sederhana ini berdasar kebutuhan mahasiswa yang dimana bertujuan untuk memudahkan mahasiswa itu sendiri dalam mendapatkan informasi agar tidak perlu menanyakan ke pihak akademik terkait informasi pribadi, nilai, maupun absensi yang dapat mengefisiensikan waktu dan tidak adanya simpang siur terkait informasi yang diberikan oleh akademik. Penelitian ini dibuat atas dasar inisiatif kami dalam hal penunjang informasi untuk mahasiswa dan akademik yang dimana dapat mempermudah dalam penyaluran informasi. Tentunya program sederhana ini kami buat bukan hanya untuk mahasiswa itu tersendiri, melainkan untuk pihak akademik juga. Selain kegunaan untuk mahasiswa, program sederhana ditunjukkan untuk mempermudah pihak akademik dalam memberikan nilai untuk mahasiswa maupun proses absensi, yang dimana dapat memudahkan dan sekaligus mempersingkat waktu. Dalam melakukan penelitian ini, kami melakukan observasi terlebih dahulu, yang dimana observasi ini menghasilkan bahwa kampus Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan yang mempunyai program studi keperawatan, kesehatan masyarakat, dan kebidanan. Dan mayoritas yang mengembangkan pendidikan di sini merupakan mahasiswi, dan kampus Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia ini berdiri pada tahun 2001 yang didirikan oleh Bapak Asep Ihsan yang merupakan ketua dari Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia. Kampus Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia bertempat di Kecamatan Ciparai, Jalan Raya Andir nomor 17B. Setelah melakukan observasi, kami memutuskan untuk mewawancarai Bapak Dede Sutrisna sebagai divisi akademik, yang dimana inti dari observasi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pencatatan absensi mahasiswa, perhitungan, dan pencatatan nilai mahasiswa. Dengan demikian, aplikasi ini dibuat seefisien mungkin agar mahasiswa dapat dengan mudah melihat catatan absensi, nilai, informasi mahasiswa tersebut, agar para mahasiswa mudah mengakses informasi tentang dirinya dimanapun mahasiswa itu berada. Maka dari itu, kami membuat aplikasi sederhana ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk mempermudah mahasiswa untuk melihat informasi data diri seperti nilai, nomor induk mahasiswa, dan jadwal pelajaran. Serta untuk jadwal pelajaran agar mahasiswa tahu jika ada jadwal pelajaran yang diubah oleh dosen. Kemudian manfaatnya yang paling utama yaitu untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapat informasi secara virtual agar tidak perlu menanyakan ke pihak kampus. Selanjutnya ada hasil dari wawancara. Hasil dari wawancara yang telah kami lakukan bersama Bapak Dede Sutrisna selaku bagian akademik.
kami menggali informasi tentang sistem informasi di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia, yang dimana kami sempat menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem SIAKA di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia, dan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam ruang lingkup informasi yang berkaitan dengan informasi mahasiswa, nilai, dan absensi. Setelah kami menggali informasi yang kami butuhkan untuk penelitian, kami mendapati data apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kami dapati bahwa informasi, data mahasiswa, nilai, absensilah yang dibutuhkan oleh mahasiswa di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat sistem SIAKA sederhana untuk memenuhi kebutuhan kampus tersebut. Selain pertanyaan formal yang kami tanyakan, di luar itu, Bapak Dede Sutrisna bercerita tentang orang IT di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia yang keluar atau mengundurkan diri dikarenakan dengan kesibukannya. Maka dari itu, sistem informasi di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia ini sempat terhambat dikarenakan tidak adanya orang IT tersebut. Maka dari itu, dengan kedatangan kami ke kampus tersebut, cukup memberikan solusi dalam sistem informasi tersebut. Meskipun yang kami berikan hanya sebuah program sederhana, tapi setidaknya hal itu dapat membantu dalam proses penyaluran informasi di Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan analisa kebutuhan dan rancangan aplikasi. Untuk analisa kebutuhan, yaitu user bisa masuk ke dalam aplikasi. Dan untuk aplikasi, dimasukkan yaitu mahasiswa dan dosen. Untuk mahasiswa hanya bisa melihat nilai dan absensi. Dan untuk dosen untuk mengirimkan tugas dan mengupload untuk absen tersebut. Dan untuk kesimpulan analisa kebutuhan tersebut, yaitu mahasiswa dibutuhkan untuk mempermudah mereka untuk melihat nilai dan tugas tersebut melewat aplikasi, dan dosen mempermudahkan dosen untuk melihat tugas dan untuk mempermudah mereka mengirimkan tugas dalam aplikasi. Dan untuk rancangan aplikasi tersebut yaitu mempermudahkan siswa untuk melihat dosen di kapan hari dan siapa dosen mengajar di hari tersebut, dan mahasiswa juga bisa melihat absensi dan nilai tersebut. Dan untuk kesimpulannya yaitu mahasiswa dipermudahkan untuk melihat nilai, melihat jadwal dan dosen pengajar tersebut untuk melihat melalui aplikasi. Dan untuk akademik, mereka dipermudahkan untuk memasukkan NPM, absen, dan lain-lain melalui aplikasi. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil flowchart yang sudah kami buat. Di flowchart ini ada 3 halaman, yaitu yang pertama ada halaman login, lalu ada halaman mahasiswa, dan yang terakhir ada halaman akademik. Di halaman login ini pertama-tama program dimulai. Lalu tampil form login. Di sini user diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah username dan password dimasukkan, lalu program diarahkan ke validasi. Yang pertama, validasi salah. Validasi salah di sini jika username-nya salah atau tidak terdaftar, maka akan tampil username tidak terdaftar. Selanjutnya, jika password salah, maka akan tampil peringatan password salah. Lalu validasi benar. Jika username dan passwordnya benar, maka akan lanjut ke menu selanjutnya. Jika username-nya merupakan username mahasiswa, maka akan dilanjutkan ke menu mahasiswa. Tetapi, jika username-nya merupakan username akademik, maka akan dilanjutkan ke menu akademik. Oke, selanjutnya. Ini merupakan menu mahasiswa. Di menu mahasiswa ini terdapat 7 opsi, yaitu yang pertama ada
opsi info mahasiswa, yang kedua ada nilai mahasiswa, yang ketiga ada jadwal mahasiswa, yang keempat ada absensi, yang kelima ada bantuan, yang keenam ada ganti user, dan yang terakhir ada keluar. Oke, baik. Jika memilih opsi yang pertama, maka akan menampilkan informasi mahasiswa seperti nama, NIM, kelas, prodi, alamat, tempat tanggal lahir, tahun angkatan, dan semester. Setelah itu, maka akan diarahkan kembali ke menu siswa. Jika memilih opsi yang kedua, maka akan menampilkan nilai mahasiswa tersebut yang berisi total absensi mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, serta menampilkan nilai akhir dari setiap pelajaran. Setelah itu, program akan diarahkan kembali ke menu siswa. Jika memilih opsi yang ketiga, maka akan menampilkan jadwal mahasiswa tersebut. Setelah itu, program akan diarahkan kembali ke menu siswa. Jika memilih opsi yang keempat, maka akan menampilkan absensi mahasiswa tersebut yang berisi nama, NIM, mapel, pertemuan, keterangan seperti hadir, izin, alfa, sakit. Setelah itu, program akan diarahkan kembali ke menu siswa. Jika memilih opsi yang kelima, maka akan menampilkan bantuan untuk pengguna tentang cara menggunakan aplikasi ini. Setelah itu, program akan diarahkan kembali ke menu siswa. Jika memilih opsi yang keenam, maka akan dikembalikan kembali ke form login agar jika mengganti user, data tidak akan hilang karena program ini tidak memakai database. Jika memilih opsi 0, maka akan dilanjutkan ke menu validasi. Validasi di sini merupakan validasi yakin ingin keluar. Jika user mengetikkan tidak, maka program akan dikembalikan ke menu mahasiswa. Tetapi jika user mengetikkan ya, maka program akan berakhir atau selesai. Baik, selanjutnya ini merupakan menu akademik. Di menu akademik ini kita bisa menginputkan, tidak seperti login sebagai mahasiswa yang hanya bisa melihat-lihat tanpa bisa menginputkan sesuatu. Di menu akademik ini ada 5 opsi. Opsi yang pertama ada ganti user, opsi yang kedua ada nilai mahasiswa, opsi yang ketiga ada absensi mahasiswa, opsi yang keempat ada bantuan, dan yang terakhir ada opsi keluar. Oke. Jika memilih opsi yang pertama, maka akan dikembalikan ke form login sama persis seperti yang ada di menu mahasiswa agar program tidak hilang karena tidak memakai database. Jika memilih opsi yang kedua, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama kelas yang akan dilihat. Jika kelas tidak ada, maka akan tampil kelas tidak terdaftar. Juga tidak menginputkan apapun, maka akan tampil peringatan masukkan inputan yang benar. Namun, jika validasi benar, maka akan ditampilkan data mahasiswa. Setelah itu, user akan diminta untuk menginputkan nilai dengan menginputkan nama, NIM, nilai tugas, total kehadiran, nilai UAS, dan nilai UTS. Untuk mendapatkan nilai akhir harus menggunakan operasi aritmatika. Jika user salah memasukkan NIM atau tidak memasukkan apapun, maka akan tampil tulisan input tidak valid dan tampilan akan kembali ke menu input nilai. Jika user benar dalam menginput, maka program akan diarahkan ke menu akademik. Lanjut. Jika memilih opsi yang ketiga, maka kita akan diminta untuk memasukkan kelas. Jika kelas tidak ada, maka akan tampil kelas tidak terdaftar, atau jika tidak menginputkan apapun, maka akan tampil peringatan masukkan inputan yang benar. Namun jika validasi benar, maka akan tampil data absensi mahasiswa. Setelah itu, user akan diminta untuk memasukkan absensi mahasiswa dengan data yang harus diinputkan, yaitu NIM, nama, mapel, pertemuan, dan keterangan. Jika user salah dalam memasukkan NIM, maka akan tampil peringatan input absen tidak valid. Lalu program akan dialihkan ke input absen lagi. Jika validasi benar, maka program akan dialihkan ke menu akademik. Lanjut. Jika memilih opsi yang keempat, maka akan tampil menu bantuan untuk user akademik untuk panduan penggunaan aplikasi. Setelah itu, program akan kembali ke menu akademik. Jika memilih opsi yang
0, maka akan melalui validasi yakin ingin keluar. Jika user mengetikkan tidak, maka tampilan akan dikembalikan ke menu akademik. Tetapi jika user mengetikkan ya, maka program berakhir atau selesai. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup kami. Di mockup kami ini, yang pertama-tama user diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Ini merupakan form login, di mana user harus memasukkan username dan password untuk lanjut ke menu selanjutnya. Jika user memasukkan username mahasiswa, maka akan dilanjutkan ke menu mahasiswa. Tetapi jika user memasukkan username akademik, maka program akan dilanjutkan ke menu akademik. Menu mahasiswa ini merupakan menu ketika user tadi memasukkan username mahasiswa. Di menu mahasiswa ini ada 7 opsi. Yang pertama ada info mahasiswa, yang kedua ada nilai, yang ketiga ada jadwal, yang keempat ada absen, yang kelima bantuan, yang keenam ganti user, dan yang terakhir menu keluar. Ini merupakan opsi yang pertama di dalam menu mahasiswa. Di sini user dapat melihat nama, NIM, kelas, semester, alamat, tentang dirinya. Selanjutnya, opsi kedua yaitu nilai mahasiswa. Di sini user dapat melihat nilai-nilai semua mata pelajaran yang dia ambil, seperti falsafah, perawatan dasar, pendidikan agama, dan lain-lain. Di sini juga terdapat nilai akhir. Nilai akhir di sini merupakan gabungan dari nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya, jadwal mahasiswa. Di jadwal mahasiswa ini terdapat hari, mata pelajaran, dosen, dan waktunya. Terus, opsi yang keempat yaitu absen. Di opsi absensi ini, user dapat melihat rekapan absen dirinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan selanjutnya, serta dapat melihat keterangan hadir, sakit, izin, dan alfanya. Selanjutnya, masuk ke dalam menu akademik. Di menu akademik ini terdapat 5 opsi. Yang pertama ada opsi ganti user, kedua ada nilai mahasiswa, yang ketiga ada absen mahasiswa, yang keempat ada bantuan, dan yang terakhir ada opsi keluar. Kita masuk ke menu yang kedua di nilai mahasiswa. Untuk dapat masuk ke nilai mahasiswa ini, user diminta untuk menginputkan kelas yang akan dilihat nilainya. Lalu setelah itu, data mahasiswa akan tampil. Ini merupakan data mahasiswa dalam satu kelas. Jika user menginputkan kelas yang lain, maka data mahasiswanya akan berbeda. Lalu masuk ke menu input nilai. Di menu input nilai ini, user diminta untuk menginputkan NIM mahasiswanya, memasukkan namanya, total kehadiran, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Lalu selanjutnya ada menu absen. Menu absen ini merupakan menu ketiga di menu akademik. Seperti sebelumnya, untuk masuk ke menu absen, user diminta untuk memasukkan kelasnya terlebih dahulu. Setelah memasukkan kelas, maka data absensi dapat terlihat atau muncul. Ini merupakan data absensi dalam satu kelas. Lalu selanjutnya user diarahkan untuk menginputkan absensi. Kira-kira seperti ini mockupnya. User diminta untuk memasukkan NIM, memasukkan nama, memasukkan matkul, memasukkan pertemuan, dan memasukkan keterangan seperti hadir, sakit, izin, dan alfa. Mungkin seperti itu mockupnya.
Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi yang kita buat. Pertama-tama kita mulai dari file login. Nah, file login ini adalah fungsi-fungsi sini untuk melakukan user untuk melakukan login. Nah, di sini ada do login. Login ini adalah ketika user login, ini proses login ini mau kemana dulu gitu. Nah, jika login usernya benar, maka kita akan langsung ke menu, tampilan menu. Nah, kalau misalkan login dan username dan passwordnya salah, kita akan login lagi ulang. Nah, kita kembali ke atas lagi. Nah, di sini user database ini adalah tempat penampungan akun-akun yang dibuat untuk user agar bisa login. Nah, di sini juga nih untuk user data ini untuk menampung atau menjadi wadah tempat menyimpan akun user. Nah, misalkan ada contoh nih, ini ada akun dari Elis dengan role mahasiswa. Nah, di sini juga ada, nah ini ada role untuk akademik dengan nama Dewi. Di sini pokok intinya tuh buat menampung akun-akun yang dibuat agar user bisa login. Nah, di sini adalah untuk form loginnya. Di sini untuk form loginnya. Nah, ini untuk form loginnya. Tentu aja ada masukkan username. Nah, di sini ada codingan untuk validasinya. Di sini ada masukkan password. Ini juga ada validasi jika passwordnya kosong. Nah, di sini ada kondisi. Nah, ini ada kondisi untuk memeriksa apakah inputan cocok dengan data array atau tidak. Itu kita coba running file login ini. Kita running. Nah, kita akan aplikasi ini. Kita pertama-tama login dengan akun yang benar. Kita coba dengan akun yang berrole mahasiswa. Yang ini dengan password di sini 2323. Nah, ini bisa login. Kita login ulang. Kita ke role akademik, kita coba ke role akademik dengan username 115 kali dan dengan password 30. Nah, ini bisa. Nah, bagaimana jika username dan password itu salah? Maka menampilkannya akan begini. Masukkan username, misalkan kita masukkan user akademik ini kurang angka dan passwordnya juga salah. Nah, username salah, silakan coba lagi. Nah, sini kita coba juga username-nya benar dan passwordnya salah. Nah, ada validasi password salah. Nah, bagaimana jika input username ini kosong, tidak diisi oleh user apapun? Kita coba enter. Nah, maka ada validasi seperti ini. Username tidak boleh kosong. Silahkan coba lagi. Kita isi dengan username yang benar. Nah, sini. Nah, kita coba kosongkan lagi, masukkan passwordnya. Kita kosongkan lagi. Kita enter. Nah, ada validasi password tidak boleh kosong. Kita masukkan passwordnya. Nah, bakal bisa langsung otomatis login. Kita lanjut ke file yang lain. Nah, sehubung jika kita login dan sudah benar akunnya, kita langsung menuju ke file ini. Kita klik Ctrl klik, nah langsung ke file siakat sederhana. Nah, di sini ada soal menu. Di sini ada if else. Ada if. Nah, yang pertama ini adalah if jika role-nya mahasiswa. Jika role-nya itu benar-benar mahasiswa, maka yang tampil akan ini, maka siakat mahasiswa. Dan jika akademik, role-nya akademik, role user akademik, maka yang akan tampil adalah menu dari akademik tersebut. Nah, tentu saja ini codingannya beda. Nah, kita bakal coba lagi login kembali. Pertama-tama
kita akan mencoba login dengan akun mahasiswa. Kita di sini login, copy saja username-nya dengan password 2323. Nah, yang kita akan masuk dengan ada validasi juga login berhasil, dan akan masuk ke menu si akad mahasiswa, yaitu merujuk ke if yang pertama, yang ini. Nah, jika kita login ulang dan mencoba login dengan akun akademik, maka tampilannya akan beda. Nah, ini akan running if yang kedua. Nah, ini ada yang role-nya akademik. Nah, tentu saja beda. Kita keluar. Maaf, kita coba ini aja login dulu. Nah, file selanjutnya kita coba, awal-awal kita coba dari menu akademik terlebih dahulu. Di menu akademik ini ada menu input absen. Nah, di sini kan ada output menu si akad. Ada beberapa pilihan menu yang bisa kita pilih sebagai akademik. Yang pertama ini ada case 1, ini adalah input absen. Nah, jika kita memilih input absen, akan merujuk ke file ini. Nah, akan merujuk ke file absen yang ada di package absen. Nah, ini ada input absen. User data ini untuk mengambil data login atau data user yang sudah ditambahkan. Nah, pertama-tama kita di sini itu ada menambahkan array dengan array absen PC. Di sini itu ada jumlah PC dengan variabel PC ini berfungsi untuk, nah ini untuk menampilkan output dari array tersebut. Nah, pertama-tama di menu input absen ini akan ada inputan pilih kelas. Kita langsung coba saja. Kita langsung run. Kita coba login dengan data akademik 30. Nah, kita langsung coba ke menu absen, menu absensi ya, betul. Nah, di sini adalah inputan yang ini. Inputan yang ini yang akan muncul. Nah, kita akan coba jika inputan kelas ini kosong, dari isi apa-apa, maka akan ada validasi inputan tidak boleh kosong, silahkan isi kembali, dan si user akan disuruh untuk mengisi lagi. Kita akan mengisi 23 PC. Misalkan kita akan mengisi kelasnya dengan 23 PC. Nah, yang akan tampil adalah ini. Ini menunjuk kepada ada if di sini yang menunjuk pada if yang pertama. Ini adalah kelas-kelas yang terdaftar. Nah, dari kelas ini itu AB-nya tentu saja yang ada di user database. Jadi jika kelasnya terdaftar maka akan ditambahkan itu di sini. Nah, jika kita memiliki salah satu kelas maka output data mahasiswanya pun beda-beda. Yang sini saya contoh 23 PC, dan yang kedua ini ada 221 PD. Memang sudah typo dikit. Nah, sini udah perbaiki. Nah, itu bakal beda datanya mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, selanjutnya setelah menampilkan ini, nah di output ini ada tabel yang kosong ini adalah tabel yang fungsi untuk menampung data yang sudah ditambahkan oleh akademik yang di inputan ini. Nah, di sini ada sintaknya. Nah, di sini adalah jika I kurang dari jumlah data absen maka I terus bertambah. Nah, di sini ada coding dari input absen tersebut. Ada masukkan NIM, ada masukkan nama, ada masukkan mata pelajaran, masukkan pertemuan, masukkan keterangan. Kita akan coba langsung pertama-tama NIM. NIM ini kita akan sesuaikan dengan kelas yang kita pilih. Misalkan dari kita memilih kelas 223 PC, maka yang akan tampil adalah mahasiswa yang ada di kelas 223 PC. Tambah. Selanjutnya namanya adalah Elis dengan NIM yang kita tadi isi. Dengan mata pelajaran sebagai contoh adalah falsafah. Nah,
masukkan pertemuan, misalkan kita pertemuannya pertama dengan keterangan absennya adalah hadir. Nah, jika kita udah absen maka ada validasi absen sudah ditambah, maka ada validasi absen sudah ditambah. Nah, di sini otomatis akademik langsung kembali ke menu utama setelah menambahkan data absensi. Nah, di sini ada sintaknya. Nah, langsung otomatis memilih menu lagi. Nah, kita akan cek di sini apakah datanya tersebut menambah atau tidak. Kita coba cek 223 PC lagi. Nah, otomatis akan menambah di table yang tadi kosong ini. Yang pertama itu kosong kan di sini kan kosong. Setelah kita tambah menginput datanya, kita otomatis langsung bertambah satu data. Kita tambah lagi dari data series ini. Nah, mata pelajaran falsafah pertemuan kedua misalnya keterangannya izin. Nah, otomatis sama saja kayak yang pertama, di sini akan menambah menjadi 2 data. Nah, yang kita selanjutnya akan ke menu, kita akan ke case 2 yaitu input nilai. Kita akan langsung ke input, ke file input nilai. Nah, ini adalah input file nilai. Di sini codingnya itu mirip-mirip dengan yang absen. Kita pertama-tama membuat array terlebih dahulu dan variabel jumlah data nilai. Terus kita scanner juga di sini, membuat scanner baru untuk dipakai di inputan yang bawah ini. Nah, yang ini nih. Nah, input yang kayak gini. Kurang lebih penjelasannya untuk menu nilai ini sama saja dengan absen. Logikanya dan awalnya sama. Kita coba saja testing. Kita pilih menu kedua. Nah, 223 PC. Nah, di sini akan muncul juga sama, ada menu daftar kelasnya, daftar mahasiswa yang kelas 223 PC, dan ada data arraynya juga. Kita coba tambah, masukkan NIM Elis saja kita sebagai contoh. Elis, mata pelajaran falsafah, jumlah hadirnya dengan contoh 14 misalkan, atau kita coba satu saja. Nah, nilai UAS 90, nilai UTS 90, dan tugas 80. Nah, kita coba cek dulu apakah bertambah atau tidak. Kita masukkan dulu kelasnya. Nah, otomatis akan bertambah. Di sini ada NIM Elis dengan nama, data pelajarannya, absen itu nilai pertemuannya berapa, UAS-nya 90, UTS-nya 90, tugasnya 90, dan nilai akhirnya 70. Nah, nilai akhir ini tidak diinputkan, kita dapat dari perhitungan aritmatika di sini. Sebentar, kita cek. Nah, di sini ada aritmatika sini. Nilai absen dibagi 16 dikali 20 ditambah nilai tugas dikali 0,2 ditambah nilai UTS dikali 0,3 dan ditambah nilai UAS dikali 0,3. Dan hasilnya akan ditampilkan di sini dan diambil di array sini. Dan akan jadi nilai akhir yang muncul di sini. Nah, ini 70. Nah, kita coba inputkan lagi. Masukkan nama siswa, tulis bahasa Indonesia dengan contoh bahasa Indonesia, misalkan jumlah hadir misalkan 1 juga, nilai UAS dengan 80, nilai UTS 90, nilai tugas 85. Nah, sudah. Kita akan lanjut coba ke menu bantuan. Menu bantuan ini menunjuk ke file yang di sini. Nah, ini ada bantuan dosen. Bantuan dosen sini kita klik. Nah, otomatis
akan muncul ke file bantuan Java yang ada di sini. Kita akan running public static void yang bantuan dosen. Nah, di sini ada yang outputnya adalah menu bantuan. Kita coba saja langsung memilih menu ketiga di sini. Nah, otomatis akan running output yang sistem ini. Nah, di sini pun otomatis ada pilihan juga. Pilih menu. Ada satu untuk kembali ke menu utama dan 2 untuk keluar aplikasi. Nah, setelah itu di sini ada pilih menunya. Nah, ini ada cache-nya. Jika memilih 1 akan kembali ke menu utama dan memilih menu kembali. Jika kedua otomatis akan mengoutputkan terima kasih dan otomatis keluar dari aplikasi. Dan jika masukkan nilai yang tidak ada atau pilihan tidak ada, maka outputnya akan menu tidak valid dan otomatis langsung merunning kembali. Nah, untuk codingan menu akademik itu cukup segitu. Kita lanjut ke menu yang akademik. Nah, yang ini mohon maaf maksud saya ke menu mahasiswa. Kita coba login ulang. Nah, otomatis sistem akan disuruh login ulang. Kita coba masuk dengan akun Elis dengan password 23. Dengan username ini pasti NIM. Nah, kita coba pertama-tama itu ada info mahasiswa. Info mahasiswa itu berunjuk ke file di sini. So mahasiswa info. Nah, di so mahasiswa info ini di sini itu akan mengambil data sesuai user yang diloginkan. Di sini ada user data user. Jadi di sini akan mengecek nih, kita ini login dengan user apa sih, yang mana sih. Nah, otomatis akan menampilkan data sesuai login akun yang diloginkan. Kita coba nomor 1. Nah, di sini karena kita login memakai akun Elis, maka otomatis yang muncul adalah data Elis tersebut. Nah, kita cek apakah sesuai atau tidak. Kita cek di sini. Nah, di sini Elis itu punya NIM dengan 2355 2011 678. Sini sama dan dengan nama Elis. Terus prodinya kebidanan dan kelas 223 PC, alamat Jalan Metro, tempat tanggal lahir adalah Bandung 24 Januari, angkatan 23 dan semester 1. Nah, itu kita lanjut ke menu yang lain. Nah, kita akan lanjut ke menu absensi. Kita running. Nah, menu absensi ini akan merujuk ke file solve absen yang ada di package akademik dan solve absen. Nah, ini adalah tempat solve absennya mahasiswa. Oke, kita ini di sini mengambil data array yang ada di atas. Jika ditambahkan terus-menerus, maka di sini akan bertambah. Nah, ini ada kondisinya. Ini ada logikanya di sini. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan data di menu akademik, otomatis menu di sini juga akan bertambah. Kita mungkin akan mencoba lagi menambah data si Alis ini di menu akademik. Kita ke login ulang dengan akademik 30. Nah, di sini kita input absensi lagi 223 PC. Nah, ini jadi udah ada yang ditambahkan nilainya. Kita coba masukkan NIM Elis lagi, Elis, pajang pasapah lagi. Kita masukkan pertemuan ketiga, misalkan dengan keterangan hadir. Nah, kita login ulang
kita masukkan username Alice dengan 123, kita cek di absensi dan otomatis data Alice ini akan bertambah. Nah, kita kembali selanjutnya ke menu jadwal. Nah, menu jadwal ini ada di sini, jadwal mahasiswa. Kita perkecil dulu. Nah, jadwal ini akan disesuaikan oleh user yang login. Jika user mempunyai kelas 223 PC, maka yang akan menampilkan adalah jadwal yang ada di 223 PC. Jika user login dengan memiliki kelas yang lain, misalkan 221 PD, maka jadwal tersebut akan berbeda. Contohnya sini ada 221 PD, kali sini keperawatan dasar, dan 223 PC hari Seninnya ada keperawatan dasar dan bahasa Inggris. 221 PD bersama keperawatan dasar dan falsafah. Nah, itu adalah gambaran dari logika mahasiswa, jadwal mahasiswa. Kita kembali. Nah, menu nilai. Nah, di sini juga sama dengan menu absensi. Menu data dari nilai ini didapatkan dari akademik yang menginputnya. Kita coba lagi menginput. Kembali ke pertama, kita login dengan akun akademik 5 dengan password 30, input nilai misalkan dengan 223 PC. Kita masukkan link Alice, pelajaran misalkan kita ambil di sini anatomi. Nah, jumlah hadir misalkan kita absen, coba jumlah hadir 1 misalkan. Nilai UAS misalkan 80, OTS 90 dan tugas 79. Nah, kita akan login ulang dan login kembali dengan akun Alice. Passwordnya 2323. Langsung masuk ke pilihan menu nilai. Nah, otomatis tadi data yang kita tambahkan otomatis akan muncul di sini dengan mata pelajaran anatomi. Absennya ada 1, jumlah hadirnya ini, yang 1 ini, dan nilai UAS 80, UTS 60 dengan tugas 79 dan nilai akhir adalah 66,8. Kita kembali. Nah, tentu saja setiap menu ini punya menu bantuan. Kita coba running. Nah, tentu saja menu bantuan mahasiswa ini berbeda dengan bantuan yang akademik tadi. Nah, di sini akademik ini, ini sini ada public statistik yang berbeda. Di sini untuk mahasiswa dan di bawah ini untuk yang akademik. Nah, yang mahasiswa ini tentu saja lebih banyak karena lebih banyak tampilan dari pilihan menunya. Ini adalah tata cara menggunakan menu yang ada di menu siapkan mahasiswa. Kita coba kembali. Nah, mungkin segitu saja dari menu kita. Dan untuk validasi tentu saja ada. Contohnya saja kita masukkan pilih menu. Nah, jika kita tidak memasukkan menu apa-apa, kita enter. Kita masukkan itu dulu. Kita login ulang. Tadi ada error sedikit. Nah, kita coba memilih menu yang tidak ada di sini. Kita coba angka nomor 8. Nah, menu tidak valid dan si user akan disuruh login ulang. Mohon maaf, maksudnya memilih menu lagi. Nah, kita coba ke login ulang. Nah, di sini masukkan username. Jika masukkan username itu kosong, maka di sini username itu tidak boleh kosong, ada pada sini, dan si user disuruh untuk memasukkan username kembali. Kita coba dengan name Alice tadi. Nah, selanjutnya akan otomatis melanjutkan inputan tadi, yaitu inputan password. Kita coba kosongkan lagi, pasti muncul lagi validasi, password tidak boleh kosong. Kita isi dengan 2323. Nah, otomatis kita akan otomatis login. Nah, bagaimana jika si username ini salah? Kita coba ini, coba kita hapus satu angka sini.
dan passwordnya benar. Nah, ini ada username salah, silahkan coba lagi, dan sini akan disuruh untuk memasukkan lagi. Kita masukkan username, kita sini akan salahkan passwordnya, kita ketik 20. Nah, password akan ada pada list salah, kita suruh login lagi ke 3. Nah, pada sini ada. Nah, untuk di menu dosen juga ada validasinya, kita coba maksudnya di menu akademik juga ada validasinya. Kita coba login dengan menu dengan aku 1111 dengan password 30, maksudnya 1230. Nah, ini benar. Kita coba ke menu yang absensi. Coba kita pilih kelas. Nah, jika kita kosongkan kelas ini, nah bakal ada validasi inputan tidak boleh kosong, silahkan isi kembali. Nah, kita akan suruh memilih kelas lagi, misalkan 223. Kita cari kelas yang tidak terdaftar di list kelas kita. Coba kita 223 PD itu tidak ada di list kelas kita. Nah, di sini maaf akan ada validasi, maaf kelas tidak ada. Kita coba dengan benar 223 PC misalkan. Nah, masukkan NIM mahasiswa, kita kosongkan NIM-nya, kita enter. Nah, bakal ada validasi segini. Kita V. Nah, jika nama juga sama, nama tidak boleh kosong, silahkan coba lagi. Masukkan namanya Elis, lalu pelajaran sama, Falsafah. Pertemuannya kosongkan juga, tidak ada apa-apa. Sama ada validasi juga sama seperti yang lain. Kita pertemuan pertama maksudnya juga sama, keterangan ada validasinya H. Nah, sama juga dengan input nilai 223 PC. Nah, kita kosongkan. Nah, ini tidak boleh kosong, silahkan coba lagi. Kita masukkan NIM, nama mahasiswa juga sama, tidak boleh kosong. Kita masukkan Elis, mata pelajaran juga dikosongkan. Coba akan muncul validasi. Terus ke falsafah, kita tambahkan falsafah. Jumlah hadir kita kosongkan juga. Nah, ini ada validasi juga. Temuan jumlah hadirnya misalkan 14. Nah, nilai UAS kita kosongkan juga, ada validasinya juga, kita isi. Nah, sama juga dengan UTS, tugas juga. Nah, jadi setiap inputan yang kosong ini pasti ada validasi yang muncul. Gitu. Mungkin sekian dari presentasi codingan ini dan outputnya juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.